Mengejutkan. Di balik kemeriahan serta megahnya pesta pernikahan penyanyi Bunga Citra Lestari, siapa sangka di balik semua hal tersebut ternyata terselip pula sebuah janji yang sampai saat ini masih diingat betul oleh aktris senior yang dikenal sebagai salah satu ikon couple goals di zamannya, yaitu Widiawati. Ya, istri almarhum Sofan Sofyan ini pada saat melayat ke kediaman Bunga Citra Lestari saat itu keluar dengan membawa kesedihan. Pasalnya BCL pun sempat mengutarakan niat almarhum suaminya yang ingin memiliki kisah cinta seperti dirinya dan sang suami almarhum Sofan Sofyan. Lantas, bagaimanakah reaksi Widiawati saat disinggung kembali mengenai ucapannya tersebut? Ya, kemeriahan serta kemegahan pesta pernikahan BCL dengan Tiko Aryawardana memang digadang-gadang sebagai pernikahan yang spektakuler dan menelan budget paling mahal untuk menutup tahun 2023 ini. Lantas, seperti apa para selebriti yang hadir sebagai tamu undangan ketika melihat pernikahan BCL dan Tiko? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, tidak dapat dipungkiri jika pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko Aryawardana diwarnai pro dan kontra yang mengiringi beberapa hari jelang pernikahan mereka. Ya, sukses digelar dengan mewah dan mengambil tempat di sebuah resort mewah di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. BCL pun dipersunting Tiko dengan mas kawin berupa emas seberat 212 gram sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Yang cukup mengejutkan dalam pernikahan mewah bertabur selebriti dan kembang api tersebut adalah di hari yang sama, warganet pun mengutip kembali ucapan aktris senior Widiawati dalam takziahnya ke kediaman BCL saat itu, yang sempat mengatakan jika almarhum suaminya Ashraf Sinclair saat masih hidup sempat berucap jika ia ingin kehidupan rumah tangganya bisa langgeng seperti yang dijalani aktris senior berumur 73 tahun itu dengan almarhum suaminya Sofan Sofyan. Disinggung kembali mengenai hal ini saat peluncuran film terbarunya atau 3 tahun lebih berselang sejak meninggalnya almarhum Ashraf. Widiawati yang coba mengingat-ingat ucapannya tersebut akhirnya menjawab seperti ini. Saya terima nikahnya Bunga Citra Lestari binti Mukhlis Rusli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pasti saya kehilangan, dan tidak hanya saya ya, semua pasti kehilangan karena tidak pernah menduga kalau saya sedih. Jadi memang cukup lama kita dekat gitu dan orangnya sangat baik dan santun sekali. Dan yang bikin lebih sedih tadi Bunga bilang
Mas Raf pernah bilang bahwa kita harus kayak Om Sultan dan Mama Widya ya. Sedih banget saya. Ya, Tuhan selalu punya rencana itu. Kita doakan. Ya, saya memang pernah bermain sebagai ibunya Ashraf di TV ketika dia meninggal, karena memang bunga yang menyebutkan itu saya. Bahagia itu kan pilihan ya, jadi selamat ya, semoga bisa menjadi keluarga yang sama. Ya, tidak salah memang jika Bunga Citra Lestari memilih pujaan hati baru pasca meninggalnya sang suami Ashraf Sinclair. Mengutip ucapan Widyawati, bahagia tentu adalah pilihan seseorang. Jika Bunga Citra Lestari bahagia akan pilihannya tersebut, tentu kita pun juga harus ikut mengaturkan kebahagiaan yang sama. Terlebih lagi, dalam momen pernikahannya, BCL pun juga mengundang keluarga besar dari almarhum suaminya. Berbeda dengan pilihan Widyawati, meski sudah 15 tahun meninggalnya sang suami, tetap memilih menjaga rasa sayang untuk almarhum suaminya yang menikahinya tahun 1972 silam tersebut. Lantas inilah alasan Widyawati tetap menjaga api cinta di dalam hatinya tetap tumbuh, meski almarhum suaminya sudah 15 tahun berpulang. Begini, ketika jenazahnya masih ada, saya sempat ucapkan bahwa kamu harus tetap menjaga saya seperti kamu masih ada. Saya, ya karena itu sudah saya ucapkan, bukan berarti itu janji saya, tapi di samping saya juga sudah berumur, saya jujur pada yang tanya apa tidak mau menikah lagi, saya tidak pernah terfikirkan ketika suami meninggal. Kehilangan aja buat saya sangat berat gitu. Jadi untuk berpikir ke sana lagi nggak ada. Widyawati pun bisa dibilang sebagai artis senior yang terlihat awet muda, baik dari wajah ataupun penampilan fisiknya. Widyawati pun juga tidak menyangkal ada saja beberapa pertanyaan yang mempertanyakan alasannya tidak menikah lagi. Namun, ia memiliki jawabannya tersendiri. Akhirnya sampai 15 tahun sudah dia pergi, ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan terus untuk bekerja. Bukan berarti saya melupakan, tapi saya tetap selalu mengingat, karena setiap pagi subuh itu saya selalu mendoakan orang tua saya, suami, dan tentu mereka yang sudah tidak ada. Nggak tahu itu ada yang bicara seperti itu pun saya malah tidak tahu. Sementara itu, di hari pernikahannya memang tidak bisa disangkal jika aura kebahagiaan pun sangat terpancar dari raut wajah Bunga Citra Lestari. 3 tahun lebih lamanya memendam perasaan cintanya untuk Ashraf yang kini mulai ditapakinya kembali dengan Tiko. Maka seperti inilah pakar ekspresi menganalisa kebahagiaan raut wajah Bunga Citra Lestari di pernikahannya. Selama akad sih BCL tuh tegang ya, dia bibirnya garis datar, diem gitu aja. Begitu selesai akad langsung lepas gitu ya, senyum happy aja, dan layaknya seperti orang-orang lainnya, manusia normal yang ketika akad tegang, begitu akad dinyatakan sah selesai gitu ya udah lepas. Bahwa BCL artinya bukan sudah melupakan Ashraf. Buat netizen yang berpikir bahwa ribut di luar sana tentang Ashraf segala macam, saya cuma mau ngasih tahu bahwa kehilangan itu karena meninggal itu nggak akan pernah bisa terobati gitu loh ya, tetapi menciptakan sebuah lembaran baru itu sama dengan melanjutkan hidup gitu. Yang bagian sini memang nggak untuk dihilangin ya. Ikhlas tuh bukan ngelupain loh, beda. Ikhlas tuh bukan ngelupain, memaafkan tuh bukan ngelupain gitu, tetapi bisa menerima dan berdamai dengan apa yang sudah terjadi.
Sementara itu, beberapa selebriti pun menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang terpancar dari raut wajah BCL dan juga Tiko dalam pernikahannya kemarin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, tidak dapat dipungkiri, mengikat janji sehidup semati memang menjadi harapan bagi setiap pasangan, tidak terkecuali bagi pasangan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana. Kebahagiaan keduanya pun turut dirasakan para tamu undangan yang dipersilakan hadir di gelaran pernikahan yang digelar secara tertutup dan hanya melibatkan keluarga serta orang-orang terdekatnya saja. Seperti inilah penyanyi Once Mekel saat memaparkan kebahagiaan BCL dan Tiko di momen pernikahan mereka kemarin. Dan juga sosok Tiko saat pertama kali bertemu langsung dengan Once. Saya datang tuh pada saat masih belum mulai resepsi. Jadi kan siang-siangnya ada akad nikah, saya belum datang. Sore-sore, kemudian udah agak malam jam 6 gitu. Saya datang bareng Sandy Sondoro tuh, tapi sendiri. Lalu ketemu dengan BCL, dia baru foto-foto. Ketemu juga dengan Tiko, tapi pas suasananya lagi belum resepsi, datang ke itu nikahannya BCL ya dan Tiko ya. Wah, itu pernikahannya luar biasa sih, bagus, indah, rapi, dan sangat spesial. Sangat bahagia lah, sangat bahagia, itu yang saya lihat. Dan Noah juga sangat seneng ya, semua suka, ada juga orang tua datang. Ya saya harap, kita semua berharap ya mereka tentu terus bahagia bersama sampai tua dan bisa menerima satu dengan yang lain, semua kekurangan apalagi kelebihan. Orangnya asik, tenang, terus bisa berkomunikasi, bisa gaul sama siapa aja. Tipe-tipenya seperti itu ya, orangnya kuat juga, ya mampulah untuk memimpin sebuah keluarga. Ya saya lihat sih mereka sangat cocok satu dengan yang lain ya. Saya juga kenal banget dengan Unge ya, seorang wanita yang independen, mandiri, sangat kuat, sangat punya energi untuk tetap maju ya. Dan kalau saya lihat sih Tiko bisa mengerti soal itu. Jadi itu penting ya untuk seorang wanita karir seperti BCL yang sudah begitu banyak perjuangan dalam karirnya sehingga mencapai satu prestasi yang luar biasa, satu pencapaian yang seperti ini. Saya kira Tiko mengerti untuk tetap menyukai dan menyesuaikan diri dalam pencapaian BCL dan karirnya. Ya, gelaran pesta pernikahan penyanyi BCL dengan sang suami Tiko Aryawardana digadang-gadang sebagai pernikahan spektakuler dan menelan budget paling mahal di tahun 2023 ini. Belum lagi dengan sederet selebriti kenamaan tanah air yang diundang. Bahkan menyanyikan beberapa buah lagu. Dalam momen bahagia tersebut, Vidi Aldiano yang sempat mengutarakan beberapa kalimatnya di hari kebahagiaan BCL dan Tiko, di mana ia pun menyebutkan sempat ragu dengan hadirnya Tiko.
Namun, hal itu pun perlahan-lahan berubah. Lu jujur ya, kalau misalnya gue mau ngomong, gue at first I'm always skeptical about anyone yang dekat sama Unge after Ashraf, karena Ashraf is one of my best friend. I love him so much, dan siapapun dekat sama Unge after itu kayak hey. But then you came along, and then the first time gue ngerasa oh, this is maybe the one. Dan disitu gue ngerasa kayak wow, gak cuma Tiko mengambil hati my best friend, dia sudah mengambil hati Noah, dan Noah meets Tiko juga. So disitu gue ngerasa kayak oh ya, lo seseorang sih yang bisa diperhitungkan. Dan alhamdulillah hari ini all the struggles yang kalian lewati semua bisa berakhir dengan indah. Dan semoga malam ini bisa menjadi awal indah juga cerita kalian berdua. Dan ini ada sebuah lagu yang kalian request. Ini lucu banget sebenarnya lagunya. Judulnya bener-bener semoga bisa menjadi doa dan merepresentasikan kisah kalian berdua. Semoga kisah cinta ini menjadi the last time you guys fall in love. Lantas, seperti apa ungkapan sahabat dan juga desainer tentang resepsi pernikahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Barbie Kumalasari. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 1 hari 5 kali tayang hanya di YouTube. Dan jangan juga lupa untuk like dan subscribe. Ya, kabar pernikahan Bunga Citra Lestari dengan Tiko sampai kini masih menjadi sorotan publik. Di hari yang sangat spesial itu, BCL pun tidak henti-hentinya menebar senyuman. Seperti saat pertama kali ia muncul dalam balutan gaun putih ketika menuruni tangga menuju meja akad nikah. Akan tetapi, jelang prosesi ijab kabul, suasana pun terlihat berbeda di mana BCL tampak deg-degan menjelang prosesi ijab kabul. Namun, senyum pun langsung kembali merekah usai dinyatakan sah menjadi istri Tiko. Dan seperti inilah sahabat dekat BCL mengungkapkan kebahagiaan sang sahabat. Mengingat kini BCL pun sudah sah menjadi istri Tiko. BCL cantik banget, jadi kemarin saking gugupnya mungkin udah bercampur aduk gitu. Pas saya videoin ternyata belum kepencet saking gugupnya. Dan saat BCL menuruni tangga itu kayak bidadari sih, cantik banget. Mungkin karena happy dari hati, lega, dan kaungnya cantik banget kemarin. Keluarga diundang semuanya, keluarganya Kak Ashraf datang ke Bali dan semuanya happy, teman-teman semuanya tuh ngelihat kaungnya sekarang udah happy lagi. Noah juga udah nemuin yang sosok yang apa ya, sosok Kak Ashraf nggak mungkin ini sih, nggak mungkin kayak tergantikan Kak Ashraf, tapi ada yang mengisi kekosongan tempat tersebut. Itu benar-benar kayak bikin semua teman-teman happy, lega. Tapi teman-teman itu bilang kayak nggak nangis deh gitu. Ternyata pas akad semuanya nangis dan terharu karena kelewat bahagia sih. Sementara itu, yang masih menjadi sorotan dalam pernikahan BCL dengan Tiko kemarin adalah aura keduanya yang sangat terpancar. BCL yang mengenakan kebaya berwarna putih terlihat begitu anggun, sementara Tiko mengenakan beskap berwarna senada. Dan saat resepsi, Bunga tampil dalam balutan gaun putih. Sementara Tiko terlihat gagah dengan jas putih dan dasi kupu-kupunya. Dari diskusi itu kita konsepnya lebih ke simple minimalis aja, tidak perlu terlalu ramai dan memadukan banyak warna.
Jadi kita hanya ambil 1-2 warna dasar, yang mana warna dasar itu menjadi satu highlight yang memang kita buat untuk menjadi lebih dominan. Pakaian ini dia mengenakan kebaya kutu baru, terus kemudian kalau orang masih manglingi terhadap bagaimana ada stagennya dengan motif nitik gitu ya, atau dari kain tradisi gitu, terus kemudian kebaya itu kan harus pundaknya harus meraju emas, terus kemudian bangke itu artinya adalah berpinggang gitu, dan itu ditambah dengan kerudung panjang. Kalau kerudung panjang barangkali ya itu adalah modifikasi jadi mirip-mirip ala-ala Eropa juga gitu, tapi secara dengan tambahan dari kain panjang ya, kain sidomukti itu yang harus digunakan untuk perhelatan pernikahan itu memang dengan nuansa sogannya yang gelap itu memberikan kesan anggun dan elegan. Jadi pada intinya adalah bagaimana dia ingin memperlihatkan keelokan tubuhnya pada saat di tahun ini dengan putranya yang sudah besar gitu ya, dengan memperlihatkan bahwa lengannya pun tidak ada lemak, bahwa badannya juga masih sintal. Ya itu kan sebetulnya keberkahan buat dia gitu, bahwa dia masih bisa mengenakan gaun terbuka. Tidak semua perempuan bisa menggunakan itu. Jadi sebetulnya itu blessing aja gitu, kayak bersyukur bahwa dia masih memiliki tubuh yang bagus pada saat dia menikah untuk kedua kalinya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.